Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama Anda di dalam firman Tuhan, di dalam renungan malam Salum. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami sukacita dan hari-hari yang indah, yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga malam ini sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam acara kita malam ini, kita ambil dari Amsal 24 ayat 24 hingga ayat ke-25, dan yang menjadi ayat renungan adalah ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, dan mereka akan mendapat ganjaran berkat. Saya baca sekali lagi. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, dan mereka akan mendapat ganjaran berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap bangsa di dunia ini selalu mempunyai kearifan lokal, seperti filosofi kehidupan, pengalaman-pengalaman perjalanan kehidupan, dan itu dipakai untuk pembelajaran dalam memaknai hidup yang biasanya dari mana kita lalui. Kearifan lokal atau filosofi kehidupan itu sering lahir dari pengalaman hidup kita sendiri. Belajar tentang apa dan bagaimana menerima hidup, menerima penderitaan, menerima situasi, mensyukuri keadaan, dan bagaimana mencari jalan keluar. Pengalaman adalah guru yang terbaik, kata orang-orang bijak. Tetapi juga dari pengalaman orang lain yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana memperbandingkan, belajar dari apa yang dialami orang lain, kita bisa menarik keputusan atau sikap. Ternyata ada hal-hal yang harus kita pelajari secara serius dan benar-benar, agar kita tidak terjebak dengan keadaan-keadaan seperti yang dialami orang lain. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita menemukan filosofi kehidupan yang diangkat dari pengalaman hidup seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Salomo, yang kita temukan dalam kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kumpulan firman Tuhan yang merupakan beberapa pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa, yang lahir dari iman, hubungan komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan orang-orang lain, memperlakukan orang lain, dan bagaimana hidup taat setia dengan Tuhan. Itulah yang kita baca dalam renungan malam ini, di mana penulis Amsal berkata, jangan pernah mengatakan engkau tidak bersalah terhadap orang jahat atau orang fasik. Itu artinya kesalahan tidak akan pernah kita akui menjadi kebenaran, tetapi yang salah tetap salah. Tidak ada kompromistis atau melihat situasi. Kemudian bagi orang percaya yang hidup dalam kebenaran, harus berani untuk memberi peringatan atau mengingatkan orang lain, dalam arti memperbaiki, meluruskan, tidak membiarkan, apalagi tutup mata. Betapa kita terlalu sering tidak berani mengatakan yang benar terhadap orang lain, karena kita takut dibenci, karena kita takut dimusuhi. Oleh karena itu kejahatan sering
atau kesalahan sering kita biarkan karena kita tidak mau terlibat dengan persoalan-persoalan yang akan timbul akibatnya. Karena itu Yesus pernah berkata, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Ini menjadi acuan yang hidup bagi kita, bagaimana hidup orang percaya. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran walau itu sering menyakitkan, ketimbang bagaimana kejahatan, kesalahan atau ketidakbenaran kita biarkan berlanjut, akhirnya menjerumuskan orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya renungan kita pada hari ini, di mana orang yang memberi peringatan akan berbahagia dan memperoleh berkat. Kenapa? Apa kebahagiaan dan berkat bagi orang-orang yang memberi peringatan atau mau memperingatkan? Yang pertama, karena hidupnya sudah menjadi berkat bagi orang lain dengan memperbaiki orang yang salah. Artinya hidupnya meluruskan orang lain, dan itu menjadi berkat. Apa yang kita miliki tentang kebenaran, apa yang kita miliki tentang yang salah, harus kita tetapkan, kita wariskan, kita berikan kepada orang lain, agar orang lain mengerti kesalahannya dan mengerti mana kebenaran. Itu artinya hidup kita menjadi berarti bagi orang lain, dalam arti kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita tidak pernah membenarkan kesalahan, tetapi kita harus membenarkan orang yang salah agar kembali kepada kebenaran. Kita tidak pernah melegitimasi atau mengakui kebenaran. Yang salah tetap salah, tetapi jangan kita biarkan orang salah tetap dalam kesalahannya. Orangnya kita benarkan, orangnya kita luruskan, orangnya kita bawa kepada kebenaran, agar kebenaran itu menjadi milik semua. Kemudian kita sering membenarkan kebiasaan yang sering kita lakukan, walaupun itu salah. Karena itu kita terlalu sering membuat kebiasaan menjadi kebenaran, padahal itu salah. Sebenarnya adalah jadikanlah kebenaran menjadi kebiasaan. Artinya kebenaran itu menjadi ciri hidup kita, menjadi patokan hidup kita, menjadi acuan hidup kita. Jangan karena hal-hal yang sudah biasa dilakukan, yang sudah biasa kita kerjakan, yang sering berlawanan dengan kehendak Tuhan, lalu kita anggap menjadi kebenaran. Penulis Amsal di sini berkata, tetapi yang mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Jadilah orang yang memberi peringatan, jadilah orang yang selalu mengingatkan, jadilah orang yang meluruskan dan membuka jalan kebenaran kepada setiap orang, dan jadilah berkat bagi orang lain, dan upahmu di sorga akan diberikan, disediakan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami, karena kami mempunyai hati dan pikiran, dan Engkau memberikan akal budi, sehingga kami dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan Engkau kuatkan kami untuk mengatakan itu, agar kebenaran-Mu menjadi tetap, menjadi sikap hidup semua orang. Itulah yang kami syukuri, itulah yang membuat kami bersukacita malam ini. Sertai kami Bapa untuk selalu setia dengan kebenaran-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.